Bab 703. Jalan menuju menantu jauh. Berita kematian mendadak kakeknya seperti palu yang berat. Yumiko yang menantikan pernikahan yang manis harus menunda kebahagiaannya. Malam itu, Yumiko naik pesawat kerajaan dan bergegas kembali ke istana kekaisaran di Kyoto. Sebagai suami yang ditunjuk oleh keluarga kerajaan, Kenji Harimurti bergegas kembali ke istana untuk menghadiri pemakaman bersama Yumiko meskipun ia belum menikah dengan Yumiko. Ketika Kenji Harimurti datang ke istana, dia melihat Pangeran Shigeo mengenakan kain kasah hitam dan bunga putih, menggosok tangannya, berjalan dengan cemas di pintu masuk aula sebelum Kenji Harimurti menaiki tangga. Melihat Kenji Harimurti kembali, Pangeran Shigeo bergegas menuruni tangga dan menarik Kenji Harimurti ke samping. Apa yang terjadi? Kenji Harimurti bertanya pada ekspresi aneh dan gugup Pangeran Shigeo. Kenji, saya curiga ada yang tak beres dalam masalah ini. Kematian kaisar tertinggi tidak biasa. Pangeran Shigeo secara khusus mengatur kematian kaisar tertinggi untuk melakukan penyelidikan rahasia. Meskipun kakek Yumiko sudah tua dan kadang-kadang tampak lemah dan kusam, bagaimanapun juga ada banyak dokter kekaisaran di istana. Di bawah asuhan mereka, lelaki tua itu seharusnya tidak meninggal secepat ini. Tapi inti masalahnya adalah lelaki tua itu mati tersedak sepotong kecil kue beras saat makan. Itu dimulai 3 hari yang lalu. Saingan Pangeran Shigeo, kediaman Pangeran Shinji, memberi Kaisar Agung beberapa kotak kue beras 3 hari yang lalu, sebagai penghargaan kecil dari para junior kepada para tetua. Tidak ada salahnya memberikan kue beras, Kaisar akan merayakan hari ulang tahunnya, wajar dan masuk akal bagi generasi muda untuk memberikan kue beras dan makanan lainnya, dan itu juga sejalan dengan tradisi keluarga kerajaan Oriental. Kue beras yang dikirim oleh Pangeran Shinji tidak hanya memiliki rasa yang unik dan rasa yang luar biasa, tetapi juga dapat mengendurkan otot dan tubuh, seolah sedikit mabuk, dan semangat senang. Kaisar Agung sangat memuji kue beras yang dikirim oleh Pangeran Shinji. Selama 3 hari berturut-turut, orang tua itu akan menggunakan kue beras ini sebagai pengganti makanan ringan setelah makan malam lainnya, dan makan kue beras sambil menonton TV. Itu terjadi secara kebetulan, dan tidak tahu apakah itu benar-benar kebetulan, atau seseorang sengaja bersekongkol. 3 saluran TV yang biasanya suka ditonton orang tua, dan 5 saluran TV, sudah mulai menayangkan program TV yang melayani nafsu makan lansia sebelumnya lalu berubah dengan pertunjukan badut, juga dikenal sebagai komedi kocak. Akibatnya, beberapa hal yang tampaknya kebetulan disatukan, dan hal yang tidak menguntungkan pun terjadi. Pukul 7 sore, lelaki tua itu masih duduk di sofa, makan makanan ringan dan menonton TV Channel 5. Dia terhibur oleh badut di TV, lalu kue beras di mulutnya tersedak ke tenggorokan. Lelaki tua itu pingsan di bawah sofa dan mati tercekik dalam waktu kurang dari 2 menit. Kenji Harimurti berpikir sejenak setelah mendengar ini, dan bertanya, apakah kamu sudah memeriksa dengan teliti kue beras yang dikirimkan Pangeran Shinji? Pangeran Shigeo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada masalah dengan kue beras itu. Sampel nasi kue telah diperiksa, dan mereka tidak memiliki efek racun kecuali beberapa bahan obat kesehatan yang menenangkan. Kenji Harimurti bertanya lagi, bagaimana dengan stasiun TV? TV3 dan TV5, mengapa selama periode ini waktu, mengubah gaya siaran sebelumnya, dan mainkan pertunjukan badut semacam ini yang hanya dapat ditonton oleh orang tua pada jam tayang utama setelah makan malam? Pangeran Shigeo berkata, stasiun TV, kita tidak dapat menyalahkannya. Apakah itu TV3 atau TV5, mereka semua memiliki alasan yang sama. Mereka tahu bahwa Yang Mulia Kaisar Agung akan merayakan ulang tahunnya, jadi mereka secara khusus memilih pertunjukan badut yang suka ditonton orang tua, pertama, untuk mengekspresikan perayaan mereka terhadap ulang tahun Kaisar, dan kedua, berharap semua orang tua akan merayakan bersama, dan selalu tertawa. Kenji Harimurti merasakan kebencian di hatinya, dan dia meninju batang pohon. Pangeran Shinji cukup licik. Ini adalah konspirasinya. Bahkan jika kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa menangkapnya. Tujuan mendasar Pangeran Shinji adalah memanfaatkan kematian kaisar tertinggi untuk mengacaukan pernikahanku dengan Yumiko, sehingga saya tidak bisa menikah dan menjadi menantu kerajaan. Pangeran Shigeo mengangguk setuju, junior di depannya memang berbakat, dia tahu segalanya, dia bisa menarik kesimpulan hanya dari satu contoh, dia cukup cerdas. Ketika Kaisar Agung meninggal dunia, seluruh keluarga kerajaan harus mematuhi bakti, dan Yumiko, sebagai cucu dari Kaisar Agung, tidak dapat mengadakan acara bahagia apapun hingga periode bakti berakhir. Jalan menantu Kenji Harimurti tampaknya jauh. Kenji, kamu bisa mengungkapkan hal-hal ini kepada Yumiko. Tentu saja, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk tidak mengatakannya. Lagi pula, itu hanya kecurigaan. Kita tidak punya bukti. Di bawah istana kekaisaran,
Kita harus menjaga kewaspadaan yang cukup terhadap sisi Pangeran Shinji, dan juga menjaga sekutu-sekutu di belakang Pangeran Shinji, terutama Sekte Lama Yumiko, pasukan Bumi Kaisar. Pangeran Shigeo menatap Kenzi Harimurti dalam-dalam sepertinya memiliki arti yang dalam-dalam kata-katanya. Kenzi Harimurti memandangnya dan mengerti dalam hatinya bahwa Pangeran Shigeo menginginkan Yumiko, Wali Ratu, untuk menarik garis yang jelas dari pasukan Pangeran Shinji dan selalu berdiri di sisi Pangeran Shigeo. Kenzi Harimurti mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan berjalan cepat ke aula. Politik kotor, dia membenci di dalam hatinya dan mengutuk secara diam-diam. Selama beberapa hari, Yumiko dalam keadaan berduka dan kelelahan, memberikan penghormatan kepada almarhum kakeknya, membungkuk kepada para tamu yang datang untuk menyampaikan belasungkawa, dan hanya berlutut di depan peti mati kakeknya. Ketika semua orang memiliki sedikit waktu luang, dia diam-diam meneteskan air mata, mengingat tahun-tahun ketika dia bersama kakeknya. Kenzi Harimurti mencintai Yumiko, dan ingin tinggal di sisi Yumiko dan menjaga arwah bersamanya, tetapi Pangeran Shinji dan kerabat kaisar lainnya yang bertanggung jawab atas pemakaman menghentikannya dengan acuh tak acuh. Kenzi, kamu tidak bisa berpartisipasi dalam kerja keras menjaga roh. Kamu belum menikah dengan Yumiko, dan kamu tidak dianggap sebagai keturunan yang mulia kaisar, jadi silakan pergi ke meja tamu dan istirahat yang baik. Mendengar ini, sepertinya penuh perhatian dan kesopanan, tetapi Kenzi Harimurti tahu di dalam hatinya bahwa dia mengungkapkan sikap, kamu bukan suami Yumiko, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menjaga roh. Tentu saja Kenzi Harimurti tidak akan memohon untuk berlutut di sana, tetapi kemunafikan Pangeran Shinji membuatnya merasa sangat jijik. Para biksu melantunkan kitab suci, menyelamatkan jiwa orang mati, para tamu membungkuk, dan keturunan berterima kasih kepada mereka. Upacara pemakaman berlangsung selama 7 hari 7 malam. Yumiko hampir tidak makan sebutir nasi setelah 7 hari. Jika Hanako tidak mencoba yang terbaik untuk membujuknya minum sup ayam beberapa kali, dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Kenzi Harimurti melihat penampilan Yumiko yang kehilangan banyak berat badan, dan demi kasih sayangnya, dia tidak pernah memberitahunya tentang apa yang dikatakan Pangeran Shigeo. Lagi pula, apa gunanya memberitahunya? Mungkinkah menggunakan ini sebagai tuduhan kejahatan dan membunuh Pangeran Shinji dan yang lainnya? Suamiku, kamu segera kembali, jangan tinggal di Kyoto. Yumiko memiliki intuisi yang ditinggalkan kakek di waktu yang salah, mungkin beberapa musuh tidak ingin melihatmu menjadi suami Yumiko. Meski Yumiko sudah sangat lemah, tapi wanita kuat ini masih memiliki kewaspadaan yang tinggi, dia sangat khawatir jika Kenzi Harimurti tetap tinggal di ibu kota, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Tapi kamu seperti ini, aku sangat khawatir. Kenzi Harimurti tahu bahwa Yumiko adalah yang paling lelah dan rentan untuk sementara waktu, dan dia sangat ingin tinggal dan menjaga tunangannya ini. Yumiko menggelengkan kepalanya dan berkata, Yumiko akan baik-baik saja, jangan khawatir tentang Yumiko. Karena di mata semua kerabat kaisar, termasuk Pangeran Shinji, Pangeran Shigeo, dan bahkan Sekte Bumi Kaisar yang ingin terlibat dalam kekuasaan kekaisaran, mereka semua ingin menggunakan Yumiko. Tapi kamu, situasimu berbeda. Jika pernikahan ditunda, situasimu akan menjadi sangat buruk. Mungkin seseorang akan mengambil risiko dan ingin kamu tidak pernah menjadi suami Yumiko. Kenzi Harimurti secara alami memahami taruhannya ini. Dia berpikir sejenak dan bertanya, jika aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Mata Yumiko menunjukkan tekad yang dingin, dan dia berkata perlahan, Yumiko pertama-tama harus mencari tahu apakah ada yang aneh dengan kematian kakek. Yumiko masih harus bekerja keras, membersihkan istana bagian dalam. Yumiko ingin mereka semua mengerti bahwa Yumiko bukanlah boneka yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Yumiko adalah putri kaisar dari garis abadi, wali ratu berdarah besi dan kejam. Melihat Yumiko seperti sebelumnya, menunjukkan sisi dingin dan pembunuh, Kenzi Harimurti akhirnya merasa lega dan mengangguk berat. Oke. Bab 704. Perubahan mengejutkan, prajurit bayangan aneh. Malam itu, di Bandara Kyoto, hanya ada Pangeran Shigeo, Hikawa Ibei, dan Hanako yang mengobrol dengan beberapa orang. Mereka mengikuti Kenzi Harimurti untuk mengantarnya pergi. Kenzi Harimurti berjabat tangan dengan mereka satu persatu untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu naik ke tangga pesawat. Melihat dia akan pergi, Hanako hendak menangis, dan dengan enggan berkata, Tuan Kenzi, Nona berkata bahwa Anda tidak boleh kembali dalam waktu singkat. Nona juga mengatakan bahwa Anda harus berhati-hati. Tunggu sampai Nona membersihkan semua orang jahat, dan saat itu tiba, Hanako akan menemani Nona pergi ke 4X bersama, dan bawa Tuan kembali. Kenzi Harimurti mengangguk, lalu menjabat tangannya, berbalik dan masuk pesawat. Setelah Hanako dan yang lainnya melambaikan tangan sebagai salam,
jet pribadi kecil Gulfstream G550 ini mulai melaju kencang dan meluncur, naik secara bertahap dan terbang ke langit malam. Tidak terlalu luas, tapi sangat mewah di dalam kabin. Kenzi Harimurti bersandar di sofa empuk, perlahan menutup matanya dan memikirkan sesuatu di benaknya. Selama lebih dari sebulan, rasanya seperti jatuh ke dalam mimpi yang aneh. Datang ke ibu kota untuk memilih menantu, pemilihannya berhasil, dan ketika dia kembali ke Wakanda dan Aurora pergi. Dia pikir itu akhir masalahnya, tetapi ternyata ceritanya belum berakhir. Ketika dia kembali ke Kyoto, kakek Yumiko meninggal, dan pernikahan menjadi tidak terwujud. Segala upaya yang dia lakukan untuk menjadi menantu, termasuk kemenangannya, dan Aurora Bliss yang pergi seperti gelembung mimpi, dan semuanya menjadi tidak berarti. Sialan orang-orang itu. Menurutnya, semua upaya, termasuk semua harga yang dibayarkan, semuanya dihancurkan oleh Pangeran Shinji dan musuh di belakangnya, semuanya pantas mati. Dia hanya berharap Yumiko memiliki cukup sarana untuk menemukan semua musuh di tempat terbuka dan gelap, membersihkan mereka dengan pedang dan besi, lalu mengeksekusi mereka semua. Tuan Kenzi, apa yang kamu pikirkan? Pada saat ini, satu-satunya pramugari wanita di pesawat pribadi keluar dari tirai, dengan senyum misterius di bibirnya dan matanya tertuju padanya. Kenzi Harimurti memandangnya, dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening, dia bisa mencium bau darah dari ujung hidungnya. Jejak bau darah ini, yang sulit dicium oleh orang biasa, seharusnya tercium dari kokpit di belakang pramugari. Kenzi Harimurti tetap tenang, tetapi menatap pramugari dengan dingin. Melihat sikapnya yang acuh tak acuh, pramugari itu sepertinya tahu bahwa dia sudah mengetahui sesuatu, tetapi pramugari itu tetap murah hati, dengan senyum main-main. Suasana hati Tuan Kenzi saat ini, mungkin saya bisa menebaknya. Hati Tuan Kenzi pasti penuh dengan ketidakberdayaan, keluhan dan kemarahan, karena jika tidak ada halangan yang terjadi, Tuan Kenzi sekarang telah menjadi menantu wali ratu. Intinya, telah menjadi setengah penguasa negara. Kenzi Harimurti mendengus dingin dan berkata, saya tidak punya ambisi seperti yang Anda bayangkan, saya ingin menjadi suami Yumiko, bukan demi status setengah dari raja. Pramugari itu tersenyum dan berkata, Tuan Kenzi, jangan terlalu bersemangat. Sebenarnya, saya tahu betul bahwa Tuan Kenzi memiliki hubungan dengan ratu sejak lama. Yang mulia berselingkuh, mungkin Tuan Kenzi ingin menjadi suami, hanya ingin untuk bersama wanita yang dicintainya, tetapi setengah status benar-benar akan jatuh di pundak Tuan. Hal seperti itu sulit ditoleransi orang. Selain itu, saya sebenarnya tahu bahwa Tuan Kenzi harus bermarga Harimurti, dan dia berasal dari Wakanda, 4X. Kenzi Harimurti melirik papan nama di dadanya, dan berkata dengan dingin, Miyami Takeda, apakah ini nama aslimu? Kenapa kamu tidak memberitahuku dengan jelas, siapa tuanmu dan di pihak mana kamu bekerja? Karena ini adalah kematianmu, mengapa kamu harus tahu terlalu banyak? Semakin banyak kamu tahu, semakin banyak masalah yang akan kamu alami. Lebih baik tenang dan kematianmu lebih dapat dinikmati. Saat pramugari berbicara, dia mengeluarkan belati samurai yang masih berlumuran darah dari belakang pinggangnya, senyum di wajah halus itu perlahan menjadi dingin. Kenzi Harimurti berdiri perlahan dari sofa, dan mengambil pisau barat di atas meja, belum tentu aku akan mati. Kenapa kamu tidak mengobrol santai, atau biar ku tebak, kamu pasti bekerja untuk Pangeran Shinji, kan? Dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kurasa tidak. Tidak apa-apa bagi Pangeran Shinji untuk bermain, tetapi dia mungkin tidak berani mengirim seseorang untuk membunuhku secara paksa, karena dia adalah pangeran kaya yang menghargai hidup. Tidak mungkin memakai kalajengking. Setelah dipikir-pikir, kemungkinan besar Anda adalah sekutu di belakang Pangeran Shinji, anggota Sekte Bumi Kaisar. Karena hanya Anda Sekte Bumi Kaisar yang menyukai gaya pembunuhan yang berbahaya seperti ini, seperti Jingo Masahide, wanita itu ninja itu. Hal terpenting yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana kamu harus mati. Pramugari menatapnya dengan dingin, mengapa kamu repot-repot berpikir begitu banyak saat akan mati di tanganku? Kenzi Harimurti bahkan tidak memikirkannya, pisau meja di tangannya memblokir serangan itu, mencoba menggunakan kekuatan internalnya untuk menangkis dan menjatuhkan pisau pendek samurai di tangan lawan. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain kelihatan wanita yang lembut, tetapi kekuatan di tangannya begitu besar sehingga jauh melampaui Kenzi Harimurti. Mendengar suara dentang, kedua pisau pendek itu berpotongan, memercikkan percikan logam. Kenzi Harimurti tiba-tiba merasakan bahunya perih dan pramugari itu dengan paksa menekan pisau meja di tangan Kenzi Harimurti dengan pedang samurai, memaksa pisau itu menusuk bahu Kenzi Harimurti. Ada noda darah yang dalam di bahunya. Saat ini, bilahnya berpotongan dan bergulat satu sama lain, dan tidak ada yang mengendur.
Selama Kenzi Harimurti sedikit santai, bilah di tangan pramugari pasti akan memotong tenggorokannya. Kenzi Harimurti mengertakkan gigi dan melawan dengan gigih, hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, tetapi bilahnya tidak bisa dibelokkan, masih dengan kuat menekan pisau meja, dan secara bertahap memotong bahunya. Pramugari berada di atas angin, dengan sedikit kekejaman di matanya. Kenzi Harimurti, ingat namaku. Saya ninja nomor 13. Saat kamu mati, kamu bisa memanggilku ninja 13. Detik berikutnya, dia memegang bagian belakang pisau dengan tangan yang lain, menggertakkan giginya dan berteriak dengan keras. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba menekan pisau sampai ujung, dan dengan sekuat tenaga, memotong bahu kanan Kenzi Harimurti. Namun, saat ini, Kenzi Harimurti telah menggigit ujung lidahnya, diam-diam mengumpulkan seteguk energi sejati, dan memuntahkannya tiba-tiba. Baga! Kenzi Harimurti memercikkan kabut darah dari mulutnya, dan tetesan darah itu seperti peluru yang kuat, mengenai wajah dan mata Ninja 13, menyebabkan rasa sakit. Ninja 13 dibutakan oleh kabut darah, dan dia melepaskan pisaunya dan mundur. Memanfaatkan kesempatan ini, Kenzi Harimurti mengepalkan pisau di tangannya, dan dengan cepat mengayunkan pisau ke atas ke arah pergelangan tangannya yang memegang pisau. Ada lagi dentang keras dari benturan logam. Pisau meja itu tajam, dan Kenzi Harimurti menggunakan kekuatan dan keganasan. Logikanya, ayunan pisau secara diagonal pasti akan memotong seluruh pergelangan tangan kanannya. Tapi dengan tebasan ini, pergelangan tangan lawan terkoyak, tapi pergelangan tangan itu tidak putus. Kenzi Harimurti tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat itu dengan jelas. Pergelangan tangan Ninja 13 robek, memperlihatkan kerangka logam seperti lengan besi. Dan potongan daging Ninja 13 bukanlah jaringan tubuh asli, itu adalah sejenis tubuh bionik yang mirip dengan daging dan kulit. Pada saat Kenzi Harimurti telah memotongnya dengan pisau, tapi Ninja 13 tidak terluka atau berdarah, dan satu tangannya masih bebas. Ninja 13 menancapkan belati di palang, lalu menunjuk ke langit, sedikit menekuk tinjunya, dan menggerakkan 5 buku jarinya. Kemudian dia memandang Kenzi Harimurti dan tertawa dingin, "Selamat, kamu telah menemukan rahasia lain." Tubuh Ninja 13 memiliki seperempat tubuh baja bionik yang tidak mempan pada pedang dan senjata. Sayang sekali bahwa kamu mengetahui rahasia ini saat kamu akan mati. Ninja 13 memegang lengan kanannya dengan tangan kirinya dan berputar, lalu membidik Kenzi Harimurti, membuat dentuman keras. Melihat seluruh lengan kanannya, seolah-olah ditembak oleh gas bertekanan tinggi, itu tiba-tiba terbang keluar dari sendi siku, dan dengan tinju lengan besi yang berat, itu menghantam dada Kenzi Harimurti. Bab 705. Kecelakaan udara. Kenzi Harimurti tidak menyangka bahwa lengan Ninja 13 dapat terlepas dari persendiannya dan terbang. Tanpa persiapan, Kenzi Harimurti tiba-tiba mengelak, tetapi tinju terbang dengan lengan besi seperti bola meriam menghantam bahunya dengan keras. Kenzi Harimurti jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya, dan seluruh bahu kirinya mati rasa, mungkin karena patah tulang. Ninja 13 tersenyum dingin, dan berkata dengan nada menghina, "Tuan Kenzi Harimurti. Tampaknya mereka melebih-lebihkan Anda. Saya pikir Anda adalah singa, tetapi yang saya temui hanyalah seekor tikus." Nyatanya, tidak perlu untuk menggunakan petarung bayangan. Mengikuti kata-kata Ninja 13, tinju terbang lengan besi yang terbang kembali, dia menarik sikunya ke belakang dengan engsel logam kecil lalu memutar persendiannya, dan lengan bawah terhubung kembali ke lengan besar, dan menjadi utuh kembali. Kenzi Harimurti hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Ada monster setengah manusia, setengah baja di dunia. Tidak hanya sangat kuat, tetapi mereka juga tidak takut pada pedang dan senjata, itu pasti mengerikan. Pada saat ini, pesawat juga kehilangan kendali pilot. Pesawat menghadapi aliran udara awan selama penerbangan, dan seluruh pesawat mulai mengalami benturan dan getaran hebat. Semua cangkir dan piring di kabin miring dan jatuh dari kabinet dan Ninja 13 juga mulai kehilangan pijakan, jadi dia hanya bisa berpegangan pada palang dengan satu tangan untuk mencegah tubuhnya jatuh. Kenzi Harimurti tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Memanfaatkan goncangan keras pesawat, dia buru-buru bangkit dari tanah, menggunakan kedua tangan dan kakinya, dan berlari ke bagian belakang kabin. Ninja 13 menatapnya dengan dingin, matanya penuh penghinaan. Kabinnya sangat besar, tikus yang malang, dan itu hanya tikus yang terluka, bahkan jika dia ingin melarikan diri, tidak ada tempat untuk melarikan diri, dia tidak terburu-buru untuk membunuhnya sama sekali. Tuan Kenzi, caramu berguling dan merangkak lebih memalukan daripada tikus yang ketakutan. Dia mencibir, jika Yumiko tahu bahwa suaminya yang perkasa akan berperilaku memalukan, dia akan malu untukmu.
Kenzi melihar pemadam api, dengan kekuatan tiba-tiba, dia melepasnya. Ninja 13 tersenyum dingin, Tuan Kenzi Harimurti, apakah Anda ingin menggunakan alat pemadam api di tangan Anda untuk membunuh saya? Kenzi Harimurti memegang alat pemadam api di tangannya dan berkata dengan dingin, apakah aku akan mati atau tidak, aku belum tahu. Tapi kamu pasti mati hari ini. Ninja 13 menjadi dingin, pria sombong. Aku ingin melihat, tikus malang, bagaimana kamu membuatku mati. Saat berikutnya, dia akan bergegas, ingin membunuh Kenzi tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat ini, kabut putih naik, dan alat pemadam api di tangan Kenzi Harimurti telah menyemburkan banyak busa. Ninja 13 hanya bisa berhenti dengan cepat dan mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Trik semacam ini benar-benar sudah ditebak oleh Ninja 13. Alat pemadam api hanya akan menghalanginya untuk waktu yang singkat, tetapi itu tidak akan menyakitinya sama sekali, apalagi menghentikannya. Dia bergegas maju dengan sangat cepat dan memotong Kenzi Harimurti dengan satu tebasan di kepala. Tapi busa dari alat pemadam api bukanlah poin utamanya, masalah utamanya adalah Kenzi Harimurti memanfaatkan rintangan jangka pendek yang dia temui dan melemparkan silinder pemadam api di tangannya, mengenai jendela kapal di dekatnya. Suara kaca pecah. Kenzi Harimurti menuangkan kekuatan internalnya ke dalam lemparan, yang cukup kuat bagi silinder baja dari alat pemadam api menghancurkan kaca jendela kapal yang tebal dalam sekejap, membuat lubang besar di kabin yang tertutup. Pesawat terbang di ketinggian 10.000 meter, dan tekanan udara serta suhu di dalam dan di luar kabin memiliki perbedaan positif dan negatif yang sangat besar. Pada saat ini, sebuah lubang besar terbuka di dalam kabin, maka aliran udara yang deras keluar dengan kecepatan tinggi bahkan terlihat dengan mata telanjang. Tidak siap, Ninja 13 menjerit, kakinya terbang ke udara, tubuhnya terbang secara horizontal, dan langsung tersedot ke jendela yang pecah oleh arus udara yang kuat. Melihat seluruh tubuhnya hampir tersedot keluar dari kabin pesawat, hanya bagian atas tubuhnya yang masih tertahan di celah tersebut. Pada saat ini, Ninja 13 hanya bisa mengertakkan gigi dan berpegangan pada tepi celah, mencoba merangkak masuk dengan paksa. Alarm kabin berbunyi nyaring, dan masker pernapasan diturunkan dari atas kursi. Di dalam kabin, aliran udara yang kuat terus-menerus mendesir ke arah lubang. Cangkir, piring, botol anggur, laptop, dan bahkan panel TV yang jatuh, ditarik oleh aliran udara yang kuat, memukul satu persatu di kepala Ninja 13 yang masih menempel di celah itu. Kepala dan wajah Ninja 13 berlumuran darah, dia tampak seperti hantu wanita yang ganas, tetapi dengan lengan mekanik dan kekuatannya yang kuat, dia mengertakkan gigi dan berusaha tidak tersedot keluar jendela oleh aliran udara yang kuat. Situasi Kenzi Harimurti saat ini juga tidak nyaman, meskipun dia telah mengambil tindakan pencegahan dan memeluk sandaran kursi sofa dengan erat, tubuhnya masih ditarik keluar oleh aliran udara yang kuat, terutama ketika pesawat yang tidak terkendali mulai miring, membuat kakinya mulai terpeleset dan tidak tahan sama sekali. Dia buru-buru mengeluarkan sabuk pengaman kursi sofa, membungkusnya erat-erat di lengannya, dan setelah selesai, dia menoleh ke belakang dan tiba-tiba terkejut. Ninja 13, yang tampak seperti hantu wanita yang ganas, masih menggertakkan giginya dan bertahan, dan lengan baja hitamnya, yang tidak berkulit, direntangkan lurus, dan 5 jarinya dengan kuat menempel ke belakang kursi sofa, menggunakannya sebagai titik pengungkit sedikit demi sedikit, dia merangkak ke dalam celah. Kenzi Harimurti tidak bisa pergi untuk berurusan dengannya, karena selama dia bergerak dengan santai, dia akan tersedot ke dalam celah oleh aliran udara yang kuat. Kenzi Harimurti ingin memukulnya dengan asbak atau sejenisnya, tetapi hampir semua benda-benda di kabin telah tertarik oleh aliran udara yang kuat. Setelah tersedot keluar dari kabin, Kenzi Harimurti menyaksikan tanpa daya saat dia merangkak masuk sedikit demi sedikit. Seluruh bahunya telah merangkak ke belakang dari celah, dan dia mulai merasakan sedikit cemas di hatinya. Kenzi Harimurti, tunggu saja, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ninja 13 menggertakkan giginya, dengan rambut acak-acakan, wajah berdarah, dan gigi kertakan, dia tampak seperti hantu ganas yang tidak boleh dilepaskan. Kenzi Harimurti mengesampingkan pikirannya dan menyerah. Dia meregangkan sabuk pengaman dan membungkusnya di tangannya, dan kemudian menatapnya dengan dingin. Hau monster, aku akan mengirimmu ke neraka. Dia melompat, menggunakan daya hisap udara yang kuat, dan pada saat yang sama, dengan kekuatan yang dia miliki, dia menendang keras dengan tendangan cepat, tepat di wajah Ninja 13. Dalam sekejap, Ninja 13 menjerit panjang dan melengking, seluruh tubuhnya akhirnya ditendang keluar dari lubang oleh tendangan keras ini, seperti daun yang tertiup angin kencang, melayang jauh di belakang pesawat. Di ketinggian puluhan ribu meter, meski tubuhnya 100% terbuat dari baja, jika jatuh, dia tetap akan hancur berkeping-keping. Setelah membunuh Ninja 13, Kenzi Harimurti menghembuskan nafas kemarahan yang dalam.
Dengan sabuk pengaman melilit tangannya, dia menarik kembali tubuhnya, yang mengambang dengan aliran udara yang kuat. Setelah dia mendapatkan kembali pijakannya, pesawat yang lepas kendali itu sudah semakin miring. Dia hanya bisa berjalan menuju kokpit selangkah demi selangkah di sepanjang kursi sofa dan melawan aliran udara yang kuat. Dia menendang pintu kokpit hingga terbuka dengan keras. Yang menarik perhatian saya adalah leher kedua pengemudi terpotong, tergeletak dengan darah mengalir di lantai. Bel alarm berbunyi keras di kokpit, dan sebuah huruf merah terang muncul di layar. Peringatan, peringatan, pendaratan darurat, harap ubah ke mengemudi manual. Peringatan, peringatan, kegagalan darurat, harap ubah ke mengemudi manual. Tenzhi Harimurti tertegun. Di ketinggian 10.000 meter, pesawat Gulfstream lepas kendali, 2 pilot tewas, ditambah hanya ada dia, seorang penumpang yang tidak tahu apa-apa. Lebih penting lagi, pesawat sipil jenis ini tidak memiliki parasut. Melalui kaca depan, dia mengamati bahwa permukaan laut semakin dekat, dan Tenzhi Harimurti tahu bahwa pesawat akan melakukan pendaratan darurat. Dia buru-buru menemukan jaket pelampung, menarik tubuhnya, lalu duduk di kursi pengemudi, dan mengencangkan sabuk pengaman. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk menutupi kepala dan wajahnya. Boom!